bertemu kembali bersama Panatua Zaishin Battle Through the Heavens. Panatua Zaishin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Panatua Zaishin. Semoga kalian dimudahkan rezeki dan sehat selalu. Kita lanjutkan spoiler alur cerita Battle Through the Heavens versi novel Xiaoyan masih melawan klan Hong Tianxiao. Bab 981, membunuh Hong Tianxiao. Api merah Douqi muncul seperti api karena memancarkan beberapa panas dan dibungkus Hong Tianxiao di dalamnya. Tangannya memegang pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Ini menari dengan cara yang kuat saat membawa cahaya pisau yang berisi angin panas dan melesat keluar. Segera, mereka diretas di tubuh Earth Demon Puppet. Dentang! Dentang! Skimitar itu dengan kasar meretas tubuh demon-demon bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tianxiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir keluar. The Earth Demon Wayang tampaknya benar-benar tidak menyadari luka-luka di tubuhnya sebagai tinju yang kuat membawa ledakan sonik, rendah mendalam yang menghantam menuju Hong Tianxiao. Hal ini menyebabkan Hong Tianxiao tampak sedikit sedih saat dia mencoba menghindar. Setelah semua, dia tidak kebal terhadap segala macam rasa sakit seperti Earth Demon Wayang. Sudut mata Hong Tianxiao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah melalui udara kosong. Wajah awalnya yang jelek telah menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan marah, pisau besar di depannya menari dan membentuk angin liar. Bilah pedang tajam memancarkan shua-shua, terdengar saat mereka melemparkan tinju landak iblis ke samping. Api memisahkan pisau. Douqi yang berapi-api merah menggumpal pada pedang raksasa itu. Mata Hong Chentian berubah dingin dengan marah diretas. Cahaya pedang menembus ruang dan dengan kejam menusuk ke tangan Earth Demon Wayang. Pisau itu memotong setengah inci ke dalamnya. Pisau berapi-api merah menyebabkan suara cici muncul saat asap putih dipancarkan dari lengan Earth Demon Puppet. Bang! Mata Earth Demon Puppet tetap kosong meski telah mengalami serangan seperti itu. Itu mengabaikan pisau besar di lengannya sebagai tinju berwarna perak tiba-tiba terlempar ke depan. Ini dengan kejam menabrak dada Hong Tianxiao. HMPH! Kekuatan yang menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam. Tenggorokan Hong Tianxiao mengeluarkan erangan teredam. Tubuhnya bergetar dan dia buru-buru mundur. Sebuah benang manis di tenggorokannya ditahan dengan paksa olehnya. Karena kamu berani menyakiti bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tianxiao menstabilkan tubuhnya. Sebelum sempat melakukan hal lain, bagaimanapun, suara yang agak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu ditularkan ke telinga Hong Tianxiao, dan matanya langsung menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiaoyan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tianxiao saat dia melihat bayangan yang berhamburan. Rasa dingin baru saja muncul ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tianxiao buru-buru berbalik saat dia merasa syok di dalam hatinya. Tangannya memegang pisau besar berwarna merah menyala itu tidak ragu sedikit pun. Dia menggumpal Douqi di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretas. Cahaya pedang tajam itu mengayun ke arah putaran spiritual spiral yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tianxiao tiba-tiba bergetar dan meriam spiritual tiba-tiba meledak. Bang! Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tianxiao, yang pertama kali diserang, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Sekumpulan darah segar tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik kecil Xiaoyan, ini adalah dendam antara Wind Lightning Northern Pavilion dan kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan yang lama, aku. Aku yang dulu terpaksa menyerang. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Xiaoyan memandang Hong Tianxiao. Wajahnya berisi ejekan samar.
orang tua ini benar-benar cepat menumpahkan tanggung jawab. Adik laki-laki Xiao Yan, klan Hong aku memang bersalah tentang masalah ini. Selama kamu membuka mulut, klan Hong aku pasti senang untuk mengkompensasi kerugian kamu. Ekspresi Hong Tian Xiao membosankan ketika dia melihat ini. Tatapannya diputar saat dia buru-buru berkata, "Kompensasi." Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat bahwa itu Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tian Xiao juga merasakan sukacita di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangguk. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan keganasan. Dari apa yang dikatakan Wule Elder sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual di dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan mampu mempertahankan kondisi semacam ini untuk waktu yang lama. Setelah waktunya habis, dia pasti akan memasuki negara yang letih pada saat itu. Aku akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong aku menderita kerugian besar. Selain itu, ia jelas bukan orang yang berbelas kasih. Ini jelas sangat sulit untuk berdamai dengan dia setelah semua yang dilakukan klan Hong aku. Karena itu, bocah ini harus mati. Meskipun pikiran jahat ini berkeliaran di dalam hati Hong Tian Xiao, wajahnya penuh dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan arogansi yang biasanya dia miliki. Keke, selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hongku pasti akan mengerahkan seluruh upaya kami. Jika kami bisa menyelesaikan dendam kami bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiao Yan sepertinya berpikir keras. Sesaat kemudian, dia mengangguk sedikit dan berkata, sejak Hong Senior memiliki niat seperti itu wajar untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tian Xiao dengan tenang berkata, tidak baik, ketika dia melihat ini. Sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu bajingan. Kamu benar-benar berani untuk menipu diriku yang lama. Hong Tian Xiao segera mengaum marah ketika merasakan kekuatan angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke arah punggungnya. Akhirnya, suara klang-klang yang jelas muncul saat itu memotong ke lengan Earth Demon Puppet. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah ke depan, menarik lengannya terpisah, dan dengan kuat memeluk Hong Tian Xiao. Hong Tian Xiao terkejut ketika anggota tubuhnya terkendali. Dia dengan cepat mulai berjuang. Api merah Douki melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi meletus. Namun, Earth Demon Wayang dengan kuat menahan Hong Tian Xiao di bawah perintah Xiao Yan. Itu benar-benar mengabaikan panas dari Douki. Aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku dengan mudah ini. Mata Hong Tian Xiao mengungkapkan kegilaan setelah menyadari bahwa itu Xiao Yan memiliki niat membunuhnya setelah dia ditahan oleh Earth Demon Wayang. The Douki dalam tubuhnya bertabrakan. Segera, kekuatan, liar kekerasan buru-buru melonjak keluar. Dari penampilannya, orang tua ini sebenarnya berpikir untuk merusak diri sendiri. Xiao Yan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tian Xiao. The Douki di tubuhnya melonjak, dan tubuhnya bergegas ke depan dengan cara seperti hantu. Matanya dingin ketika telapak api hijau giok muncul. Itu seperti api kerucut karena itu dengan kejam menusuk ke depan. Ci! Hong Tian Xiao yang sedang berjuang tiba-tiba menegang di tengah suara lembut. Dia perlahan-lahan menurunkan kepalanya dengan susah payah dan melihat tangan api yang menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya ketika mereka memadat. Xiao Yan tidak berekspresi setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tian Xiao dengan satu serangan. Xiao Yan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tian Xiao dan dengan kasar menarik. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. Bajingan kecil Xiao Yan. Aku yang lama akan mati bersamamu hari ini.
Roh ilusi Hong Tian Xiao baru saja ditarik keluar ketika itu mengeluarkan suara gaduh yang kejam. Namun, sebelum jiwanya bisa merusak diri sendiri, kekuatan spiritual yang megah telah melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan dengan keras bertabrakan dengan jiwa. Segera, jiwa Hong Tian Xiao berubah menjadi ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang. Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya pikiran seseorang akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun, beruntung bahwa itu setelah meminjam kekuatan spiritual dari Tian Huo Zunze, kekuatan spiritual Xiao yang jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual Hong Tian Xiao. Oleh karena itu, colisan ini telah sangat mengurangi kesadaran dalam jiwa Hong Tian Xiao. Xiao Yan meraih jiwa Hong Tian Xiao ketika dia melihat kelumpuhan muncul di matanya. Kekuatan spiritual yang megah seperti bandit karena menggunakan metode yang paling brutal untuk menerobos jiwa Hong Tian Xiao. Setelah menyapu melalui itu, Xiao Yan benar-benar menghilangkan kesadarannya. Xiao Yan dengan cepat mengambil botol giok setelah menghilangkan kesadaran. Setelah itu, dia memasukkan roh ke dalamnya. Tangannya menggosoknya dan nyala api tak terlihat muncul. Segel api ditempatkan di mulut botol. Roh dan tubuh bintang 5 Douzong. Imbalan aku cukup hebat kali ini. Jika aku bisa mendapatkan peringkat lain 7 Monster Core, aku akan dapat memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika aku beruntung cukup untuk berhasil memperbaikinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tian Xiao, yang secara berangsur-angsur berubah menjadi dingin, ke dalam storage ring-nya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam Tian Bei City. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tian Xiao, cukup banyak orang yang dengan tenang menelan seteguk air liur. Anak nakal ini memang cukup ganas. Dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya selesai. Setelah kehilangan perlindungan leluhur ini, Hong Tian Xiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan, yang pernah mendominasi Tian Bei City, saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda yang disebut Xiao Yan. Klan Hong bisa dianggap menendang pelat logam kali ini. Xiao Yan di langit menyimpan Earth Demon Wayang setelah menyelesaikan Hong Tian Xiao. Setelah itu, tatapannya dilemparkan ke arah klan Han. Tubuhnya bergerak, dan dia perlahan menghilang dari langit. Han Sui memperhatikan Xiao Yan, yang menghilang, dari halaman diam jauh di dalam klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap doukinya untuk naik ke udara ketika sebuah suara perlahan terdengar di halaman kecil. Sangat mungkin bahwa itu Wind Lightning Northern Pavilion tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, itu seharusnya bisa bertahan dengan damai. Han Sui dan Han Yu dengan cepat membalikkan kepala mereka ketika mereka mendengar suara ini. Mereka memandang pemuda yang muncul di halaman. Jantung Han Sui menjadi bersemangat saat dia melangkah maju 2 langkah. Namun, seketika, dia sepertinya mengerti sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya, "Kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi, kan?" Xiao yang tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Aku sudah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Jika aku melibatkan diriku dengan kalian semua, sangat mungkin bahwa itu masalah hari ini akan terjadi lagi. Ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana aku tidak lebih takut lagi dengan Wind Lightning Pavilion, aku akan datang mengunjungi klan Han. Aku harap kamu tidak akan berakhir mengusir aku saat itu." Han Sui dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuhnya yang cantik memiliki semacam perasaan tidak stabil. Dia samar-samar menyadari bahwa itu dia mungkin benar-benar mengalami kesulitan bertemu Xiao Yan lagi di masa depan setelah mereka berpisah hari ini. "Xiao Yan, terima kasih. Klan Han akan mengingat kebaikanmu ini."
Han Yu perlahan menghela nafas pelan. Dia melangkah maju, menarik Han Sue, dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. Senior Han Yu benar-benar terlalu sopan. Aku hanya menyelesaikan masalah yang aku buat. Xiao Yan tersenyum. Dia segera melihat wajah pucat Han Sue dan menghela nafas di dalam hatinya. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, bantu aku menawar kakak laki-laki Han Chong dan sisanya selamat tinggal. Kamu adalah kelompok teman pertama yang aku buat setelah tiba di daerah Central Plains. Semoga kita akan bertemu lagi. Suara Xiao Yan terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Han Sue menyaksikan Xiao Yan yang perlahan menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yu dan mulai menangis. Sosok Han Fei buru-buru muncul di pintu masuk halaman. Namun, ketika dia melihat Han Sue yang menangis, dia hanya bisa menghela nafas. Tatapannya memandang ke langit yang jauh saat dia bergumam, teman kecil Xiao Yan, klan Han akan menerima kebaikanmu ini. Kami pasti akan membalasmu di masa depan jika kita memiliki kesempatan untuk, ceritanya bersambung kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.